Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy, apa kabar? Hari ini saya mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional dan sebuah refleksi yang sangat penting. Dan refleksi ini saya rasa bukan hanya untuk saya, tapi juga sebagai sebuah pengingat. Kita sama-sama sebagai bagian dari bangsa dan rakyat Republik Indonesia. Sebagai anak bangsa, saya ingin mengajak teman-teman bagaimana merefleksikan Hari Kebangkitan Nasional melalui pendekatan The Seven Awareness. Jadi, apa yang saya bahas ini dikutip dari buku Seven Awareness yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2007, tahun 2008, tahun 2010, dan banyak sekali edisi cetakannya di Gramedia Pustaka Utama. Baik. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa, Seven Awareness, buku ini berisi 7 kesadaran inti bagaimana kita menjadi manusia di atas rata-rata agar bangsa kita juga menjadi bangsa di atas rata-rata. Dan yang pertama, awareness yang pertama adalah awareness of thinking. Di buku ini dikatakan awareness of thinking ya. Bagaimana kita memiliki kesadaran penuh terhadap pola pikir kita. Apa itu awareness of thinking? Bangkitlah dari pola pikir negatif dan mengeluh. Sadari bahwa pikiran kita hari ini menentukan masa depan bangsa. Jadi ketika kita belum lama ini rame, Indonesia gelap, Indonesia galau, Indonesia sulit. Nah itu dalam teori Seven Awareness itu bisa membawa atau menjadi energi. Dan ketika akan menjadi energi itu, yang akan rugi adalah diri kita sendiri. Maka refleksi hari ini adalah apakah pikiran kita ini membangun atau meruntuhkan. Selama ini cara berpikir kita ini membangun atau meruntuhkan, membangunkan diri kita, membangunkan bangsa, atau sebaliknya adalah meruntuhkan. Kalau cara berpikir kita meruntuhkan, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Cara berpikir kita membangun, artinya kita memotivasi diri untuk maju menjadi yang terbaik. Teman-teman yang great, sahabat hebat. Oleh karena itu dalam Seven Awareness sendiri kita mengatakan bahwa Indonesia itu bangsa di atas rata-rata. Itu adalah sebuah cara berpikir quantum time yang sekarang ini mungkin sedang masih di bawah, sedang berjuang, tapi kemudian sedang didorong untuk melesat di waktu yang akan datang. Itu adalah nomor 1. Sebagai bagian dari anak bangsa, maka saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai coach, sebagai keluarga, maka awareness yang pertama adalah mari kita sama-sama mengontrol, mengendalikan pola pikir kita dari yang negatif menjadi yang positif. Dan kenapa? Karena pikiran ini akan menentukan masa depan Indonesia di waktu yang akan datang. Itu adalah awareness yang pertama Kemudian awareness yang kedua dalam Seven Awareness adalah awareness of silence. Dalam keheningan kita menemukan jawaban terdalam tentang arah hidup dan makna perjuangan. Jadi para pejuang-pejuang negeri ini, para pahlawan-pahlawan negeri ini, Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, dan semua para pahlawan-pahlawan perjuangan sampai pahlawan pendidikan, mereka adalah memiliki rahasia yang kedua adalah silent leadership. Mereka mampu mengheningkan diri mereka silent untuk menemukan sebuah jawaban tentang arah hidup. Bayangkan ketika dulu para pejuang tidak seperti ini komunikasinya. Bayangkan para pejuang dulu masih terpecah belah, masih mampu dibuat politik adu domba. Tidak mudah telekomunikasi. Tapi mereka mampu menyatu dengan yang lain, dengan pejuang yang lain. Dari mana penyatuan tersebut? Dari keheningan, awareness of silence. Pada saat mereka hening, seperti terbangun sebuah hubungan batin antara pejuang satu dengan pejuang lainnya. Maka refleksi hari ini, kesadaran hari ini, di awareness yang kedua adalah apakah atau apa yang ingin saya wariskan untuk negeri ini. Anda ingin mewariskan apa untuk negeri ini, teman?
Ada pepatah Arab mengatakan bahwa sesuatu yang dekat berarti pasti. Jadi kalau kematian itu dekat, berarti sangat pasti. Kalau pasti bagaimana? Oleh karena itulah, maka kita sama-sama merefleksikan di hari kebangkitan ini. Kira-kira apa yang ingin saya wariskan untuk negeri ini? Anda boleh bekerja, berusaha. Kalau itu kemudian sebagai kebutuhan dasar sebagai orang tua kepada anak, ya itu udah selesai. Tapi buat negeri ini apa yang kamu wariskan? Itulah yang membuat saya tahun 2025 ini mulai berpikir bagaimana membangun yang namanya pesantren atau lembaga pendidikan bernama Anakoya. Bukan kos-kosan. Kalau di Jakarta ya kita banyak kos-kosan atau ruko-ruko misalkan. Tapi kalau di Serpong ini saya bangun bukan kos-kosan, saya bangun pondok pesantren, saya bangun nako school, sekolah, saya bangun LPK, saya bangun rumah kesadaran, yang semuanya itu adalah untuk warisan di masa yang akan datang untuk generasi-generasi yang akan datang. Itu adalah refleksi awareness yang kedua. Awareness yang ketiga adalah awareness of success. Ya, dalam awareness of success, tinjau kembali arti sukses. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kontribusi pada masyarakat dan bangsa. Sebuah refleksi pada awareness yang ketiga adalah, sudahkah sukses saya menjadi cahaya bagi orang lain? Itu yang Anda tanyakan kepada dirimu sendiri. Sudahkah sukses saya menjadi cahaya buat saya, buat keluarga, buat masyarakat, buat banyak orang? Ketika suksesnya Anda hari ini masih berdampak hanya untuk lingkaran keluarga, lingkaran orang-orang terdekat, maka harus meninjau kembali, meredefinisi ulang arti sukses yang sesungguhnya, teman. Itulah hari kebangkitan kita. Luas sekali. Kemudian yang berikutnya adalah awareness yang keempat, adalah awareness of soul. Ya, awareness of soul di buku ini. Apa itu? Bangkitkan kesadaran bahwa kita bukan sekedar tubuh dan pikiran, tapi jiwa yang memiliki nilai dan misi suci. Kebangkitan sejati datang dari dalam, dari jiwa yang sadar. Sehingga refleksi pada hari ini, di hari kebangkitan dengan seven awareness yang keempat adalah, apa nilai terdalam yang saya perjuangkan? Sebagai pejuang kehidupan, Anda sedang berjuangin apa? Berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, ada perjuangan apa? Apakah sebatas cari uang, sebatas usaha, sebatas itu? Atau ada lebih dari itu? Ada nilai yang sedang Anda bawa. Ada nilai yang sedang Anda dorong. Nilai itulah yang menjadi jiwa Anda sebagai transhuman, sebagai manusia di atas rata-rata, teman. Kalau kita pedagang nggak punya nilai, maka kita mudah rapuh. Kalau pegawai nggak punya nilai, kita mudah mengotori diri. Kalau pejabat nggak punya nilai, kita mudah korupsi. Kalau ulama nggak punya nilai, kita mudah meminta-minta. Tapi kalau kita punya nilai, kita punya karakter, kita punya harga diri, itu adalah yang keempat. Yang kelima adalah awareness of wisdom. Apa itu? Sejarah bangsa mengajarkan bahwa hanya dengan kebijaksanaan kita bisa bertahan dalam ujian zaman. Resapi pelajaran masa lalu dan bertindak bijak pada hari ini. Kalau kita mau menjadi orang bijaksana, Indonesia itu penuh dengan pengalaman-pengalaman yang banyak. Ketika dunia masih gelap gulita, ketika negara lain masih mencari jati diri, Indonesia sudah ada raja kerajaan Majapahit, sudah ada kerajaan-kerajaan besar di Jawa yang dia sudah mampu memimpin peradaban. Ketika peradaban lain masih belum sampai begitu tinggi, Indonesia sudah peradabannya menggunakan sebuah teknologi begitu berat yang namanya gong. Gong itu dari mana? Ya, dari besi. Kemampuan mengelola alat yang sangat sulit sudah dimiliki oleh Indonesia, oleh Nusantara.
bahkan jauh-jauh sebelum teknologi ada. Itu artinya kita pernah menjadi bangsa maju, kita pernah menjadi bangsa yang besar, kita menjadi bangsa yang hebat, tetapi kemudian kita lupa, kita jatuh, dan kemudian menjadi sebuah sejarah. Dan dalam awareness of wisdom kita mengambil hikmah. Apa sih yang harus kita ambil di hari kebangkitan ini? Kearifan apa yang harus kita bawa untuk membawa perubahan dalam organisasi, dalam masyarakat, dalam kampus, dalam pekerjaan? Apa yang mau kita bawa, teman? Kemudian yang keenam adalah awareness of vision. Ya, bagaimana visi pribadi yang selaras dengan visi bangsa. Visi adalah kompas bagi kebangkitan ini. Bangsa yang nggak punya visi besar, seseorang yang punya visi besar, maka dia akan kehilangan arah. Tapi bangsa yang punya visi besar, dia akan melangkah dengan keyakinan, perjalanan, dengan segenap kekuatan yang luar biasa, teman. Maka refleksi dalam awareness of vision ini, yang bab ke-6 ini adalah, apa impian besar saya untuk negeri ini? Dan bagaimana langkah nyatanya? Apa impian besar saya ini? Anda tanyakanlah kepada dirimu sendiri. Apa impian besar saya untuk negeri ini? Mimpimu apa? Di Narco Center sendiri kita dilatih bagaimana memiliki QOV, quality of vision, visi yang berkualitas, visi besar, visi yang mendorong, menjangkau banyak orang. Dan yang terakhir adalah awareness of surrender. Bagaimana kebangkitan hari ini harus disandarkan kepada kekuatan spiritual. Seperti dalam Undang-Undang 45 bahwa atas dasar rahmat Allah. Artinya kemenangan Indonesia ini bukan karena semata-mata kerja keras kita, perjuangan kita, tapi memang ada izin, ada ridho, dimudahkan oleh pemilik alam semesta ini, yaitu Allah, Tuhan. Maka kebangkitan harus disandarkan kepada kekuatan spiritual. Serahkan segalanya kepada Tuhan sambil terus bergerak dalam kontribusi nyata. Maka refleksi hari ini adalah, apakah saya sudah ikhlas dalam perjuangan ini? Sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang wirausaha, apakah saya sudah menemukan keikhlasan di sini? Maka saya mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, dan saatnya kita menjadi bangsa di atas rata-rata bersama saya dan tim Seven Awareness Training. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.